Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kajian yang kemarin. Ada kisah sejenis tentang bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan karunia kepada hamba-hambanya dengan cara yang Allah pilih sendiri, yang kita semua tidak akan mampu mengetahuinya. Dinukil di dalam Uyunul Majalis karya Imam Al-Haddad, ada seorang wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipaksa oleh istrinya untuk bekerja. Ia tarik tangannya untuk keluar rumah. Kemudian ia juga sebenarnya bersedih. Pada suatu malam ia bermimpi, yang mimpinya itu memerintahkannya untuk pergi ke suatu tempat dan menggali, di mana di tempat itu akan ada dua kayu, yang kayu itu di dalamnya ada dirham dan ada dinar. Maka begitu ia bangun pagi-pagi, ia melaksanakan tugas itu. Ia bergegas untuk berangkat ke tempat yang dijanjikan di dalam mimpi tersebut. Lalu di dalam perjalanannya hampir sampai di tempat tersebut seperti yang telah dijanjikan, ia ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum, dan di langit rizkimu. Maka di dalam hatinya ia berkata, rizki fis sama'i wa atlubu fil ardi wa tarakahu waroja. Kalau rizkiku di langit, kenapa aku cari di bumi? Maka kemudian ia meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah. Faqalatil mar'ah, maka istrinya bertanya, lima roja'ta, kenapa engkau kembali? Ia menjawab, tadzakartu qaulahu wa fis sama'i rizqukum, karena aku ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum, dan di langit rizkimu. Mimpi ini terulang sampai 3 kali, tetapi tetap tidak dilakukan. Akhirnya sang istri bercerita kepada istri tetangganya, dan istri tetangga memerintahkan kepada suaminya untuk berangkat. Begitu pagi ia berangkat dan digali, benar bahwa ada 2 kayu, dan kayu itu kemudian dibelah, tetapi ternyata isinya bukan dirham dan dinar, isinya adalah kalajengking dan ular berbisa. Merasa ia tertipu, kesal, ia berencana nanti malam akan aku lempar ke rumah sang ahli ibadah yang istrinya telah berbohong kepada istri saya tadi. Maka kemudian dibawalah pulang. Ternyata benar begitu, suatu malam istrinya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lempar ular dan kalajengking tersebut. Dan ternyata sampai di pangkuannya, sampai di atapnya jebol, kemudian sampai ke pangkuannya, ternyata bukan berupa ular, tetapi berubah menjadi emas. Dia bilang kepada suaminya, aku telah mendapatkan lemparan dari atas berupa emas. Apa jawab suaminya? Kata suaminya, bukankah aku telah mengatakan kepadamu firman Allah, wa fis sama'i rizqukum. Itulah kisah yang sangat mengharukan. Barangkali ini bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi bahwa kemurahan Allah luar biasa. Allah bisa merubah apapun yang Allah kehendaki dan akan dibagikan kepada hamba-hambanya. Kalau rezekinya, maka sudah tidak akan tertukar kembali dengan apapun. Namun demikian, jangan sampai dijadikan kita mengetahui hakikat rezeki ini kemudian menjadi formula baru untuk bermalas-malasan. Tidak, sama sekali tidak. Ini semua kita pelajari tidak lain adalah supaya kita tahu betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas sekali. Oleh karena itu, tidak patut kita sebagai seorang hamba Allah yang mukmin berputus asa. Mudah-mudahan menginspirasi pada kita semua dan terus kita bersemangat untuk bekerja serta bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.